Bersama dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini kita belajar bagaimana seorang konektor yang unggul, yang ulung, itu harus mengerjakan satu titik temu. Mengerjakan satu titik temu. Nah, persoalannya di dalam komunikasi itu harus ada dua arus, yaitu arus kita sebagai pembicara dan pendengar. Dan kita harus menemukan titik temu. Nah, titik temu itu sulit kalau kita terlalu peduli kepada diri kita sendiri dan kita tidak mau peduli kepada orang lain. Nah, saya akan mengemukakan ada faktor penghalang terjadinya titik temu. Biasanya di dalam kehidupan komunikasi dimanapun, baik secara pribadi, keluarga, dengan pasangan, pekerjaan, di masyarakat, sebagai pemimpin di masyarakat, atau dimanapun juga, ada penghalang-penghalang ini. Yang pertama adalah asumsi. Jadi kalau kita punya asumsi, saya telah mengetahui apa yang diketahui, dirasakan, dan diinginkan orang lain, ini menjadi penghalang. Karena menurut seorang bernama Jerry Ballard, semua kesalahpahaman adalah akibat dari perbedaan asumsi. Nah, contoh misalnya perbedaan asumsi terjadi, ada seorang wanita, dia hendak pergi ke luar kota. Lalu dia ada di bandara. Ketika di bandara dia beli snack gitu, kue kecil di bandara. Lalu dia akhirnya duduk dan dia sedang membaca koran. Lalu ternyata ada juga di depan dia seorang pria yang rapi pakai dasi memberi kue yang sama, roti biskuit yang sama gitu. Nah, dia pikir itu punya dia. Lalu dia lihat pria itu. Loh, kok dia ngambil yang punya saya? Tapi dia diem aja, nggak ngomong-ngomongan. Dia baca koran, tiba-tiba kue itu tinggal satu. Loh, kok pria itu masih makan ya? Lalu dibuka, dibagi dua tuh kue itu. Setengah untuk wanita itu dan si pria itu. Setelah makan yang setengahnya dia pergi. Dia bilang kurang ajar nih, kurang asem nih pria ini gitu. Tapi setelah dia sampai ke pesawat, dia buka tasnya. Loh, ternyata kue tadi milik pria itu, bukan milik saya. Nah, seperti itulah asumsi. Seringkali kita berpikiran negatif kepada orang lain, padahal enggak. Nah, hati-hati. Jadi asumsi perlu dijaga. Lalu yang kedua adalah penghambat terjadinya titik temu adalah arogansi. Di mana saya tidak perlu mengetahui apa yang diketahui, apa yang dirasakan, dan apa yang diinginkan orang. Nah, ini. Jadi arogansi ini adalah orang yang sombong itu tidak akan menemukan titik temu dengan orang lain. Mengapa? Karena mereka tidak berusaha. Mereka yakin mereka tidak perlu melakukan usaha tersebut. Dalam perkiraan mereka, mereka hidup pada tingkat yang lebih tinggi dari orang lain. Mereka tidak ingin merendahkan diri mereka sendiri ke tingkat orang lain. Mereka mengharapkan orang lain berusaha datang kepada mereka. Itu orang yang sombong. Lalu ada ungkapan juga bahwa Anda tidak dapat membangun sebuah hubungan dengan setiap orang dalam satu ruangan saat Anda tidak peduli tentang seorang pun dalam ruangan itu. Jadi orang yang sombong, orang yang arogan itu tidak akan menemukan titik temu. Lalu yang selanjutnya ketidakpedulian. Artinya saya tidak peduli untuk mengetahui apa yang diketahui, yang dirasakan, atau yang diinginkan orang. Ini nggak bisa. Jadi perlu kepedulian. Sama seperti yang diungkapkan Nelson Mandela. Jika Anda berbicara dengan seseorang dalam bahasa yang ia mengerti, ia sampai ke kepalanya. Jika Anda berbicara kepadanya dalam bahasanya, ia sampai ke hatinya. Jadi
ketidakpedulian itu benar-benar sama dengan sikap mementingkan diri sendiri. Padahal konektor yang ulung, dia harus memusatkan perhatian dan memberi diri dia kepada orang lain untuk dapat berkoneksi, berhubungan dengan orang lain. Nah, ini banyak orang yang tidak peduli, jadi tidak mungkin terjadi titik temu. Lalu yang selanjutnya adalah kontrol. Kontrol ini artinya saya tidak ingin orang lain mengetahui apa yang saya ketahui, yang saya rasakan atau yang saya inginkan. Jadi menemukan titik temu itu dua arus. Sementara penting untuk memusatkan perhatian kepada orang lain, kita juga harus menjadi pribadi yang terbuka dan autentik sehingga orang lain memahami kita. Ada seorang mantan kapten angkatan laut bernama Mike Abrasov. Dia ngomong gini, beberapa pemimpin merasa bahwa dengan menjaga orang-orang dalam kegelapan, mereka memiliki kontrol sampai pada titik tertentu. Tetapi itu adalah kebodohan seorang pemimpin dan kegagalan organisasi. Kerahasiaan menimbulkan isolasi, bukan sukses. Pengetahuan adalah kuasa, ya, tetapi apa yang dibutuhkan seorang pemimpin adalah kuasa kolektif. Dan itu menuntut pengetahuan kolektif. Saya telah menemukan bahwa semakin orang-orang mengetahui sasaran-sasaran saya, semakin banyak pendukung yang saya peroleh. Dan semakin baik hasil-hasil yang kami raih. Jadi di sini dikatakan bahwa keterbukaan dari kita untuk mengkomunikasikan itu juga penting, ya. Juga saya kutip dari sebuah buku berjudul Lead, Follow, or Get Out the Way karangan Jim Lundy. Dia ngomong begini, diberi judul ratapan bawahan, ratapan para bawahan. Dia bilang begini, ratapan para bawahan ini yang seperti jamur. Jadi dia gambarkan seperti jamur. Dia bilang gini, kami merasa ditaruh di dalam kegelapan. Sesekali seseorang datang dan menabur pupuk atas kami. Saat kepala kami muncul, mereka memangkasnya dan kemudian kami dikalengkan. Artinya bahwa komunikator yang ulung, konektor yang ulung, dia tidak mengasingkan diri mereka sendiri. Mereka membiarkan orang-orang bersentuhan dengan dia menyampaikan informasi, membuat orang-orang menjadi bagian di mana agar mereka berjalan bersama, melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan sehingga mereka bisa jalan bersama dan menang bersama. Jadi itulah penghalang-penghalang daripada titik temu. Jadi ada 4 penghalang, ya, saya katakan di sini. Yang pertama adalah asumsi, ya, di mana kita berkata saya telah mengetahui apa yang diketahui, dirasakan dan diinginkan orang lain. Arogansi, saya tidak perlu mengetahui, saya tidak perlu. Nah, lalu ada lagi yang ketiga adalah ketidakpedulian, saya tidak peduli. Dan juga yang terakhir adalah kontrol, saya tidak ingin orang lain mengetahui yang saya ketahui, yang saya rasakan, nggak perlu tahu. Nah, ini yang tidak boleh terjadi, ya. Dan kalau penghalang itu bisa kita hindari, maka bisa terjadi koneksi dengan sesama. Dan kita bisa membangun diri kita lebih baik, keluarga kita lebih baik, masyarakat dan Indonesia yang lebih baik. Salam konektor, salam sukses luar biasa dari saya, Mr. Sorchan.